tolong senagiahkan kau orang yang membutuhkan. Tolong senagiahkan. Jadi, ambil akan titik. Terima kasih banyak ayah sama titik. Pemerintah mendistribusikan itu langsung kepada Pak Bupati ambil uang cashnya, kemudian diawasi oleh Pak Polisi, Kejaksaan dan sebagainya. Kembali di Prime Show with Ira Kusno. Di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, distribusi Bansos tahap 2 selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dihentikan sementara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi data penerima Bansos yang selama ini dikeluhkan tidak tepat sasaran. Ternyata tidak hanya data yang tidak valid. Di beberapa daerah lain, sejumlah kepala daerah mengeluhkan koordinasi dan mekanisme distribusi bansos yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan saat ini, bersama saya telah hadir Sekjen Kementerian Sosial Republik Indonesia Hartono Laras. Dan selain itu juga saya sudah terhubung dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, APKASI, yang juga Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Selamat malam Pak Hartono. Selamat malam Mbak Ira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Anas. Selamat malam Mbak Ira. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan ke Pak Hartono dulu, Pak Sekjen. Pak Sekjen, tadi Bapak mendengarkan wawancara sebelum ini dengan Ibu Maya dan juga Pak Eman? Iya, saya mengikuti Ibu Maya di akhir dan Pak Eman saya ikuti secara penuh ya. Tetapi saya tahu apa yang kemudian dihadapi oleh Bu Maya dan Pak Eman. Betul, kalau Bu Maya ini sebenarnya memang tidak masuk di dalam data untuk keluarga harapan ya, penerima bantuan yang harusnya diterima oleh Bu Maya dengan statusnya saat ini. Dan sekarang mau memasukkan data pun sulit. Sementara Pak Eman sudah, kalau anak sekarang bilangnya hilang feeling duluan, nggak mau mendaftar karena khawatir prosesnya terlalu lama. Tanggapan dari Kementerian Sosial terhadap kasus-kasus semacam ini seperti apa Pak Hartono? Ya, pertama kami prihatin apa yang dihadapi oleh Bu Maya dan juga Pak Eman, dan juga mungkin masih banyak lagi yang ada di daerah. Perlu kami sampaikan bahwa di Kementerian Sosial ini ada dua skema program bantuan sosial. Yang pertama adalah program bansos reguler yang selama ini sudah berjalan dan juga ditujukan untuk orang miskin, yaitu program Keluarga Harapan. Dari 9,2 juta keluarga itu kita perluas menjadi 10 juta. Jadi ada perluasan 800.000 seluruh Indonesia. Oke, sebelum dilanjut Pak, kedua, sebelum dilanjut. Tapi kasusnya Bu Maya ini kan justru dia sulit sekali untuk bisa masuk ke dalam perluasan. Datanya tidak kunjung bisa diserap oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Bagaimana ini Pak jalan keluarnya? Iya, kita sebenarnya perluasan ini adalah menyisir mereka yang ada dalam DTKS Kementerian Sosial, yaitu ada klaster desil 1, ini yang sangat miskin, ada desil 2, desil 3, desil 4, dan 0 desil. Jadi artinya kita belum melakukan pemeringkatan. Dan untuk kaitannya dengan penanganan dampak COVID-19 ini, kita sebenarnya telah menyampaikan, membuka seluas-luasnya, karena kita sadari bahwa dalam DTKS tentu ini data yang ada pada Kementerian Sosial juga merupakan hasil verifikasi dan validasi dari daerah juga. Oke Pak, tetapi DTKS Pak bisa Pak Hartono, maaf, ini DTKS ini mungkin tidak umum didengar gitu. Kalau secara sederhananya DTKS ini adalah perbedaannya dengan untuk PKH Pak? Iya, di dalam DTKS ada penerima program Keluarga Harapan dan juga ada penerima program bantuan pangan non tunai atau program sembako. Nah, di dalam penanganan COVID ini kita sudah sampaikan bahwa di lapangan kita pasti akan menemukan banyak masalah-masalah baru, orang miskin baru yang selama ini belum terdata. Nah, oleh karena itu jaring pengaman sosial ini adalah merupakan upaya kita untuk menjaring kepada penduduk lapis bawah atau warga masyarakat lapis bawah yang memang memerlukan bantuan sosial kaitannya dengan COVID-19 ini. Oke, dan Pak ini sudah Hartono, kita sampaikan ke
Iya, sebentar. Pak Hartono, ini DTKS data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau tadi Bapak bilang kita coba jaring, sementara ada kasus seperti Bu Maya dan Pak Eman. Pak Eman lah misalnya yang sudah merasa putus asa, takut tidak akan bisa segera masuk karena memang secara kakak akan lama mengubahnya dari seseorang yang dianggap tidak berhak kemudian sekarang masuk ke wilayah miskin gitu. Bagaimana kalau kasusnya yang seperti ini, Pak? Ya, ini kita sudah minta pada dinas sosial untuk secara proaktif dan kemudian di lapangan juga ada para pendamping PKH yang tugasnya memang untuk memastikan bahwa masyarakat miskin seperti Bu Eman dan Bu Maya kalau itu terkait dengan PKH memang ini adalah merupakan bantuan sosial bersyarat. Ada syarat yang kemudian mereka bisa menerima bansos PKH ini. Okay. Tetapi sebenarnya kita juga punya bantuan pangan non tunai yang juga diperluas ya sejak bulan April sampai nanti Desember ini juga kita naikkan indeksnya, kita perluas dari 15,2 juta keluarga menjadi 20 juta. Pak Hartono, sebentar Pak. Ini kan persoalannya sebenarnya bukan sekedar ada tambahan bantuan, tetapi distribusinya kemudian dianggap tidak cukup tepat, beberapa malah salah sasaran. Dari pemerintah daerah, saya mau ke Mas Anies, mengkritik katanya distribusi bansos ini kusut. Kusutnya di mana? Kalau dari penjabaran Pak Hartono tadi, harusnya dari Pemda sendiri juga aktif untuk mendata hal-hal atau kasus-kasus seperti Bu Maya dan Pak Eman ini. Silakan Mas Anas. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Selamat malam. Siap. Ya, ketemu lagi Pak. Saya kira memang sekarang ini daerah punya pekerjaan besar. Pekerjaan besarnya adalah bagaimana menyelesaikan data dan daerah telah berikan ruang yang luas sekarang untuk diperkenankan memasukkan data baru di luar DTKS. Bahkan KPK juga telah memberikan edaran diperbolehkan daerah untuk memasukkan itu. Sehingga bagi kami daerah, sebenarnya ruangnya ini menjadi luas. Memang PR bagi kami, terutama dinas-dinas dan daerah diperlukan kerja yang luar biasa. Nah kebetulan kalau di Banyuwangi kita sudah punya namanya program Smart Kampung, sehingga ini berbasis di. Ya. Mas Anas, ini suaranya, ya. Mas Anas saya hentikan dulu sebentar. Ini suaranya kelihatannya kurang jelas. Mungkin kita ada gangguan signal, betul. Tapi sebelum saya ke Mas Anas, saya punya satu video ini yang berisi bahwa kekusutan untuk distribusi bantuan sosial ini juga diakibatkan karena ada nomor atau nomor induk kependudukan yang ganda. Kita simak dulu tayangannya. Niknya ini di depannya sama. Tapi ilah yang satu lagi di ujungnya kosong niknya. Yang satu lagi ada 02. Padahal secara aturan tidak ada yang namanya nik ganda. Padahal ilah itu adalah orang terkait. Ilah ini mendapat 2 bantuan. Dia PKH dapat, BNPT dapat. Ini salah satu contoh dan banyak ini yang lain-lainnya. Ini salah satu contoh. Bagaimana ini negara bisa dibohongi seperti ini. Padahal data itu jelas-jelas mereka memiliki. Bahkan data yang kami miliki ini adalah data daripada dinas terkait. Dari departemen terkait, departemen sosial. Adalah satu tayangan Pak, ini bagaimana di lapangan ada nik ganda yang menyebabkan orang yang menerima ini ada yang menerima double. Jadi Pak Hartono, persoalan ini bukan cuma sekedar jumlah dan jenis bantuan yang diterima oleh masyarakat, yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, tapi lebih kepada tepatkah ini orang yang menerimanya. Kasus nik ini misalnya Pak, ini bagaimana? Apakah ini bukan tanggung jawab pemerintah daerah, ini pusat mestinya? Tanggapan Pak Hartono? Ya, sebenarnya kita sudah punya mekanisme yang sudah berjalan selama ini. Ketentuannya juga sudah jelas bahwa data ini dikelola oleh Kementerian Sosial, tetapi verifikasi dan validasinya itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Tidak mungkin Pak, kita melakukan updating data ini tanpa meminta pemerintah daerah untuk bersama-sama. Oleh karena itu ini bersama-sama, tugas kita bersama. Nah oleh karena itu maka perluasan program
yang kami sampaikan ini adalah dimaksudkan dalam rangka untuk bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang selama ini tidak masuk dalam DTKS atau tidak masuk dalam program. Sebagaimana tadi Pak Bupati sampaikan, di samping itu bantuan-bantuan sosial ini memang skemanya cukup banyak. Ya dari pemerintah pusat, ada PKH, ada program sembako atau BPNT, kemudian ada bansos tunai yang nanti kami juga bisa Artinya PR-nya itu adalah soal validasi data ya Pak, dan bagaimana orang-orang yang kemudian sekarang jatuh dalam level orang miskin karena pandemi ini bisa masuk ke dalam daftar penerima bantuan. Kami akan kembali lagi, ini Pak Hartono dan Mas Anas. Pemirsa tetaplah bersama Prime Show with Ira Kusno, kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda komersial berikut ini. Suami juga dikurangin gajinya kok. Ya itu sih yang lagi agak pusing karena cicilan rumah kan 1 bulan 250. Sepi, nggak ada yang beli, jualan sepatu. Ya habis kita makan dari mana? Sehari-harinya saya kan bingung jadinya. Ini tanggung jawab kita karena rezekinya Allah titipkan kepada kita. Ini ladang amal. Mari kita mulai berpikir juga untuk memikirkan saudara-saudara kita yang memang diuji dengan keterbatasan yang kalau tidak keluar maka itu mengalami syariatnya mengalami keterbatasan. Ayo kita lihat tabungan kita masing-masing, kemudian kita alokasikan mau berapa nih kita keluarkan. Kita mulai absen, orang-orang yang dekat dengan kita, sanak saudara, ada nggak yang dalam kekurangan yang memang rezekinya sangat terbatas.